Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan semuanya, pada kesempatan hari ini kami akan berbagi video terkait tanaman coklat yang masih membentuk buah seukuran ini. Yang dimana tanaman coklat ini membutuhkan perawatan yang tepat. Yang pertama ialah pengendalian hama helophytis dengan waktu yang tepat dan pestisida yang tepat. Yang kedua, tanaman coklat ini akan mengalami gangguan secara alami, yang dimana tanaman coklat ini akan mengeluarkan pucuk-pucuk baru di saat buah seukuran ini kan kawan. Tanaman coklat ini akan terganggu, buah coklat ini akan terganggu karena konsentrasi yang harus terbagi nutrisinya, supaya tanaman coklat ini tetap bertahan di saat mengeluarkan pucuk baru, tidak mengalami gangguan secara alami. Maka kawan-kawan bisa melakukan penyemprotan, yang dimana penyemprotan ini cukup lumayan efektif sesuai dengan pengalaman yang kami lakukan dari sejak tahun 2004 kurang lebihnya. Dan kalian bisa semprotkan, yaitu paduan antara Dekamon dan 15 ml Dekamon dan 15 ml Amistartop, yang dimana Dekamon dan Amistartop itu cukup bisa menahan gejala yang diakibatkan keluar pucuk, yang akibatnya buah yang masih seukuran ini akan mengalami gosong ataupun gagal. Jadi itulah yang harus dilakukan, dan dimana Amistartop akan memberikan perlindungan yang bersifat protektif dan kuratif untuk pengobatan. Yang pertama ialah gejala yang akan dialami pada tanaman coklat, di mana terjadi pergantian cuaca dari musim panas ke musim dingin atau sebaliknya, di mana dari pergantian cuaca itu akan merebaknya tumbuhnya jamur dan bakteri jahat yang akan mengakibatkan tanaman coklat kita, buah coklat kita, daun coklat kita akan mengalami sakit. Contohnya seperti ini kan kawan. Ini daun kering ini bukan tanpa sebab. Daun kering yang belum waktunya ini karena disebabkan oleh, kalau di tanaman cabai ini bisa disebut Phytophthora. Kalau di tanaman coklat ini mungkin karat daun ya. Ini. Nah, Amistartop bisa juga mengendalikan ini kan kawan. Jadi bahan aktif daripada Amistartop bisa mengendalikan daripada serangan yang diakibatkan oleh pergantian cuaca, yang akibatnya tanaman akan sakit karena tanah lembab, kemudian tumbuhlah jamur dan bakteri jahat yang menginfeksi tanaman coklat kita. Dan manfaat lain daripada Amistartop kan kawan, bisa menekan tumbuhnya pucuk-pucuk baru, karena difeconazole daripada kandungan di Amistartop itu akan sedikit mengurangi atau lebih menekan tumbuhnya tunas-tunas baru yang akan berdampak kurang baik pada buah yang masih seukuran ini. Dan juga bisa mengendalikan busuk buah pada tanaman coklat kita, yang dimana busuk buah itu akan sangat berakibat fatal, yang akibatnya kerugian besar yang akan kita alami. Maka lakukanlah dengan fungisida Amistartop yang bersifat protektif dan kuratif. Dan di sini kan kawan bisa perhatikan, ini hama PBK sudah menyerang daripada buah coklat ini, karena ini terjadi tidak tepat di dalam melakukan pengendalian atau terlambat.
Ini supaya tidak mengalami kegagalan, kan kalian bisa semprotkan Alika dengan dosis 15 ml atau Virponil dengan dosis 15 ml. Bisa langsung dimixkan dengan Amistar Top dengan dosis Alika 15 ml, Amistar Top 15 ml dengan interval seminggu sekali dilakukan, terlebih di usia buah seukuran ini, supaya tanaman coklat kita terhindar daripada bantat, berikele, atau bisa disebut dengan busuk buah coklat. Helopithis. Karena telur helopithis itu disengatkan dari buah sejak seukuran ini kan kawan. Nah, inilah contohnya helopithis. Kan bisa lihat di sini ada kecil, warnanya agak samar. Nah, ini hamanya. Ini namanya helopithis. Ini akan menelurkan, kita perjelaskan kawan supaya tidak gagal paham. Ini akan menelurkan telur yang kemudian setelah bertambah waktu telur itu menetas, siap menyantap buah atau biji coklat yang ada di dalam. Kemudian akibatnya rusak, bantat, kopong, gabuk, berikele. Ini contohnya. Ini buah kita perbesar. Ukuran buah ini aslinya masih seukuran buah cabai kan kawan. Ini ukuran buah ini aslinya bisa dilihat loh, masih seukuran buah cabai. Karena ini kita perbesar supaya gambarnya lebih nampak jelas. Seperti inilah. Jadi lakukanlah penyemprotan dari sejak buah seukuran ini, karena pestisida masih mampu menembus. Lapisan lilin ini masih bisa mampu ditembus. Kalau sudah besar, buah sudah terlanjur rusak, dan pestisida pun tidak mampu menembus ke dalam buah ini karena lapisan lilin. Dan hama ini kan kawan, ini sudah mati. Ini kita perjelas. Hama ini kan ini sudah mati. Ini tinggal kerangkanya. Ini tinggal kerangkanya ya. Ini udah mati. Ini udah mati. Kemarin kita kendalikan dengan Virponil yang ada di merek CBA dengan dosis 15 ml. Kemudian kan kawan bisa perhatikan di sini. Di sini ada kutu loncat. Ini sangat ganas di semua tanaman, baik di tanaman kopi kecil maupun tanaman kakao atau coklat. Karena ini ada lilinnya, lendirnya yang dia bak virus, akibatnya akan gosong karena lendir dan virus itu. Dan ini mudah berkembang biak di seluruh tanaman, baik tanaman kopi kecil atau tanaman kakao. Ini lakukanlah pengendalian kan kawan. Yang ampuh untuk hama ini ialah 3 sendok metindo. 3 sendok metindo yang berwarna hijau. Semprotkan, jangka setengah jam ini sudah rontok. Demikian kan kawan yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan yang kami miliki, baik waktu, ruang, tempat, dan keadaan. Salam sukses selalu buat kita. Selamat berjuang untuk anak istri kita, generasi-generasi kita. Jangan lupa partisipasinya, tinggalkan subscribe-nya, like-nya, share-nya, dan komennya, supaya kami masih bisa berbagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.